Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Dewi Artanti. Saya dari D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan bagi calon pengantin. Pengertian pernikahan yaitu sebuah akad atau janji yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan. Dan pernikahan juga merupakan awal dari sebuah membangun keluarga. Sebelum melakukan pernikahan, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapan spiritual. Persiapan ini mencangkup kesiapan kedua belah pihak untuk menjalankan pernikahan sesuai syariat dan agama yang dianutnya masing-masing. Dalam agama Islam, misalnya tujuan pernikahan itu yaitu memberikan kedamaian dan menciptakan kasih sayang dalam keluarga. Calon suami dan istri yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai panutan dalam berkeluarga lebih siap dan kuat sehingga tidak mudah goyah jika ada permasalahan di dalam berumah tangga. Yang kedua, ada persiapan konsepsional, meliputi pengetahuan calon suami dan calon istri dalam kewajiban dan haknya masing-masing saat berumah tangga. Misalnya, suami sebagai kepala rumah tangga itu harus memberikan suri tauladan yang baik bagi istri dan keluarganya. Peran suami dan istri sama-sama penting, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Suami istri berkomitmen untuk membentuk keluarga yang lebih kuat dan tangguh. Yang ketiga, ada persiapan fisik. Calon suami dan istri mampu melaksanakan fungsi sebagai suami dan istri dengan baik, termasuk salah satu fungsi utama keluarga yaitu untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Beberapa pemeriksaan fisik, diantaranya ada pemeriksaan status kesehatan, meliputi pemeriksaan suhu, nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Selanjutnya ada pemeriksaan darah rutin, yaitu pemeriksaan hemoglobin, trombosit, dan leukosit. Yang ketiga ada pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan talasemia, pemeriksaan hepatitis B dan C. Lalu ada persiapan gizi, peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan, untuk menghindari terjadinya KEK atau kekurangan energi kronik dan anemia gizi besi. Selanjutnya ada pemeriksaan status imunisasi TT. Dilakukan untuk pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus. Dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. Pemeriksaan TT2 dilakukan 4 minggu setelah pemeriksaan TT1 dan lama perlindungannya selama 3 tahun. TT3 dilakukan 6 bulan setelah pemeriksaan TT2. Lama perlindungannya selama 5 tahun. TT4 dilakukan 1 tahun setelah pemeriksaan TT3. Lama perlindungannya 10 tahun. Dan TT5 dilakukan setelah pemeriksaan TT4. Lama perlindungannya 25 tahun. Langkah selanjutnya yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Lalu tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Lalu memberikan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan tidak bau. Khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Selanjutnya, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Lalu, pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setelah 4 jam sekali atau setelah buang air. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Masing-masing pihak memiliki peranan yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual. Hak tersebut yaitu suami dan istri memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak dan berapa anak yang akan dilahirkan. Yaitu selanjutnya mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual.
Selanjutnya, mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual untuk perempuan dan laki-laki agar terlindung dari infeksi menular seksual. Persiapan yang keempat yaitu persiapan materi, merupakan kesiapan suami untuk memberi nafkah istri dan anak-anaknya, serta kemampuan istri untuk mengelola keuangan keluarga. Hal penting yang perlu diketahui suami dan istri adalah bagaimana saling berkomunikasi efektif. Dalam komunikasi efektif dengan pasangan adalah kunci utama menjalani rumah tangga yang baik. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam pernikahan. Yang pertama ada kekerasan secara fisik. Misalnya KDRT, seperti memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyudut dengan rokok, dan melukai yang lainnya. Yang kedua ada kekerasan secara psikis, misalnya menghina, mengeluarkan komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara, teman-teman, dan atau mengancamnya. Yang ketiga ada kekerasan seksual. Misalnya memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Yang keempat ada penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja, dan lain-lain. Yang kelima ada eksploitasi, misalnya memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudak orang. Solusi apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya suami ataupun istri berupaya mencari solusi terlebih dahulu dengan berdialog. Apabila hal ini tidak terjadi, maka langkah-langkah yang dilakukan yaitu langkah pertama harus mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit untuk mengobati luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Yang kedua, menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat. Yang ketiga, melapor kepada polisi terdekat. Yang keempat, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, psikolog, atau bantuan hukum. Bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama ada stereotipi, pembelaan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya, laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional. Selanjutnya ada subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan. Lalu ada marginalisasi, yaitu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Lalu ada beban ganda, beban kerja perempuan lebih lama dan banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Kesehatan reproduksi. Apa sih kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi yaitu suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Fungsi utama reproduksi yaitu untuk menghasilkan keturunan. Organ reproduksi pada wanita, yang pertama ada ovarium atau indung telur. Organ yang terletak di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur dan terletak di rongga pinggul, yang berfungsi untuk mengeluarkan sel telur sebulan sekali. Yang kedua ada tuba Fallopi atau saluran telur. Saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Yang ketiga ada fimbre atau umbai-umbai. Dapat dianalogikan dengan jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur. Yang keempat ada uterus atau rahim, merupakan tempat janin berkembang, berbentuk seperti buah pir dan berat normalnya antara 30-50 gram. Yang kelima ada serviks atau leher rahim, bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. Keenam ada vagina atau liang kemaluan, merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depan kurang lebih 6,5 cm dan dinding belakang kurang lebih 9 cm. Yang ketujuh ada klitoris atau kelentir, merupakan organ kecil yang paling peka terhadap rangsangan. Yang kedelapan ada labia atau bibir kemaluan. Terdapat dua, yaitu labia mayor atau bibir besar dan labia minor atau bibir kecil. Selanjutnya ada organ reproduksi pada laki-laki.
Yang pertama ada testis atau buah zakar, berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari. Yang kedua ada skrotum atau kantung buah zakar, kantung kulit yang melindungi testis, berwarna gelap dan berlipat-lipat. Yang ketiga ada pes difference atau saluran sperma, saluran yang menyalurkan sperma dari testis epididymis menuju ke uretra atau saluran kencing. Yang keempat ada prostat, vesicula seminalis, dan beberapa kelenjar lain yang menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Yang kelima ada penis, berfungsi sebagai alat sanggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. Selanjutnya ada kehamilan. Kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan dan diinginkan dan dijaga perkembangannya secara baik. Untuk kehamilan, disarankan untuk melakukan program keluarga berencana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.